kulit kusam. Aduh aku cemas, bagaimana cara kembali muda. Tahun ini masuk kepala 5, hipertensi aku sendi tiba. Belum lagi kolesterol dan gula, libido tak lagi seperti muda. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan solar therapy. Ke klinik utama Ladies yang di Jalan Lemah 610, dari Senin hingga Sabtu, siap membantu kamu yang 40 kembali muda dan sehat lagi. Waktunya anti-aging screening, jangan salah nama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas kucap. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan solar therapy. Ke klinik utama Ladies yang di Jalan Lemah 610, dari Senin hingga Sabtu, siap membantu kamu yang 40 kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah sama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerjain semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas kucap. Aku ingin kembali sehat, yuk datang ke Ladies yang untuk terapi seluler dan anti-aging, agar muda dan sehat bila mengkocak. Oke, hai Sobat Nation, selamat siang. Kembali lagi dalam Tanya Indonesia. Hari ini bersama aku Lisna, dan tentunya aku gak sendirian ya. Hari ini aku bersama Ibu Sinta Farmawati. Ibu, Alhamdulillah, pagi saya. pagi menjelang siang ya Bu ya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Karisna juga ya baik. Alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah tuh Bu. Sama dong. Sama ya. Nah, Sobat Indonesia gimana nih kabarnya? Kalau kita alhamdulillah tuh. Kalau Sobat Indonesia gimana? Nah, seperti biasa ya, di sini aku akan menemani Sobat Indonesia selama 1 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Tentunya hari ini kita akan membahas peranan pemeriksaan laboratorium terhadap anti-aging. Wow, ini tema yang menarik ya, karena bagi aku pribadi juga jadi banyak ilmu yang didapatkan saat membaca perihal tentang anti-aging Ibu kayak gitu. Karena kan perlu banyak sumber juga dicari ya sebelum kita memberikan sesuatu kepada Sobat Indonesia yang ada di sana. Semoga informasi yang kita berikan hari ini bermanfaat. Nah, tapi sebelum kita masuk tanya-tanya ke Ibu ya Bu ya. Nah, aku juga mau kenalin lagi untuk Sobat Indonesia, kalau Ibu Sinta Farmawati ini di sini selaku Head Laboratorium Clinician. Betul ya? Iya. Nah, untuk yang Sobat Indonesia yang baru tahu juga, oh ternyata di Indonesia tuh ada lab juga ya. Ada ya Bu ya? Ada. Nah, karena kita di sini klinik utama yang memiliki 4 layanan utama Bu. Jadi selain klinik, kita juga punya laboratorium, kita punya juga farmasi, dan salon juga skincare. Jadi ini paket lengkap. Nah, apa yang Sobat Indonesia butuhkan, apa yang Sobat Indonesia mau, kita ada. Nah, emang kita ada di mana sih, Kak Lisna? Nah, kita ada di Jalan Lemah Darurat nomor Sukawarna, Sukajadi, Bandung.
kita ada di area Pasteur ya Bu ya. Pasteur, ya. Dekat kampus Maranatha atau seberang Hotel Sariater Kamboti. Kamboti. Iya, kita cukup strategis untuk lokasinya sendiri. Nah, Sobat Nation, karena sesuai tema yang akan kita bahas hari ini mengenai peran penting pemeriksaan laboratorium ya terhadap anti-aging ya Bu ya. Nah, mungkin kita akan kasih tahu sendiri untuk sebetulnya anti-aging itu apa sih, aging itu apa sih, kenapa sih sekarang lebih sering membahas ke sana gitu. Bahkan hari ini mau ngebahas tentang pemeriksaan labnya gitu. Nah, emang ngaruh ya, emang harus gitu. Nah, emang apa ya? Apakah si pemeriksaan lab ini ada kontribusinya terhadap anti-aging sendiri? Mungkin bagi orang awam kan belum tahu. Belum banyak yang mengenal. Betul. Makanya hari ini kita akan membahas. Nah, menurut beberapa sumber yang aku baca sendiri ya Bu ya, yang untuk aging ini kan adalah yang sudah kita ketahui adalah penuaan. Nah, di mana memang metabolisme yang menurun secara perlahan ya Bu ya. Metabolisme tubuh yang menurun secara perlahan gitu. Nah, bahkan bukan dari kesehatan aja, tapi juga bisa muncul tanda-tandanya di kondisi wajah kita. Seperti kerutan, iris halus, flek hitam, atau pigmentasi seperti itu Sobat Nation. Nah, hari ini kita akan ngebahas itu, kita akan kepoin Ibu Sinta nih gitu. Jadi untuk Sobat Nation nih yang punya pertanyaan nih, penasaran tentang anti-aging ini atau pemeriksaan laboratorium yang cocok gitu untuk anti-aging itu apa aja, boleh silahkan ditanyakan langsung deh kalau mau komentar ya. Karena seperti biasa nih, aku akan membagikan hadiah untuk Sobat Nation yang bisa memberikan pertanyaan terbaik atau nanti bisa menjawab pertanyaan dari tim kita, ya seperti itu. Nah, Ibu Sinta, mungkin langsung aja ya, karena aku juga sendiri kepo banget nih gitu. Emang seberapa penting sih Bu pemeriksaan lab ini terhadap anti-aging? Jadi begini. Kalau anti-aging tadi disebutkan ada tentang penuaan ya, penuaan yang memang sebenarnya itu secara alami tidak bisa dihindari, gitu. Ya. Namun tentunya kita juga harus bisa mengendalikan, jangan sampai terlalu cepat, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang disebut penuaan dini. Betul. Sebenarnya umurnya masih 30, tapi udah kelihatan secara fisik atau secara kondisi di dalam tubuhnya itu lebih dari usia yang dari sebenarnya. Nah, berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium tadi, jadi penuaan dini ini bisa dilihat dari perubahan-perubahan. Jadi gini, penuaan dini atau anti-aging ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan cara preventif dan regeneratif. Kalau preventif kita harus mengkonsumsi kayak vitamin, antioksidan untuk menghindari radikal bebas ya. Kemudian vitamin D seperti itu. Untuk vitamin D biasanya untuk keropos tulang atau imunitas ya. Jadi ada banyak gitu ya yang harus kita konsumsi. Ya. Betul. Nah, kalau untuk pencegahan secara regeneratif, nah itu untuk melihat biasanya dengan ada perbaikan dari terapi hormon. Terapi hormon, dan salah satu yang sekarang kita sedang ini kan adalah stem cell ya. Iya, betul. Di klinik clinician kan kita ada ya. Betul. Nah, untuk setiap orang itu kan berbeda-beda, Mbak Lisna ya. Kondisi tubuh, kemudian pola hidup, kebiasaan ya. Kemudian itu juga, nah itu harus diperiksa dulu kalau misalnya mau terapi hormon atau stem cell itu. Gitu. Iya. Jadi kan penuaan atau anti-aging ini bisa disebabkan oleh yang pertama tadi pola hidup, kemudian stres ya. Stres itu bisa memicu stres berlebih gitu ya Bu ya. Stres berlebih. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu. Jadi baru kita periksakan laboratoriumnya. Jadi setiap orang itu masing-masing mempunyai karakteristik yang unik gitu ya. Jadi nggak sama, misalnya Telisna sama saya pasti berbeda
kemungkinan besar berbeda gitu. Terutama misalnya kita ada riwayat, riwayat keluarga ya, misalnya ada yang penyakit gula atau jantung atau apa, itu juga mempengaruhi mempercepat penuaan tubuh kita gitu. Baik. Oke, berarti tadi ada 2 faktor gitu ya Bu ya, di dalam dan di luar sendiri ya. Betul. Kalau di dalam tuh apa yang kita konsumsi ya, nah itu yang kita bisa atur ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Jadi konsumsi makanan juga itu kan bisa menjadi racun atau toksin ya. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan sel, yang artinya kondisi sel itu rusak, kemudian mati. Nah, itu yang menyebabkan penuaan juga. Ya, gitu. Makanya betapa pentingnya pemeriksaan dokter. Betul ya. Selain itu, jadi mencakupnya general juga General, ya. Iya, jadi bukan hanya untuk penuaan dirinya saja, Iya. tapi ada bonusnya untuk kesehatan umum. Betul, karena penuaan juga maksudnya kita punya paket pemeriksaan yang untuk mencegah supaya kita tahu apa nanti penyakit yang akan terjadi pada kita. Jadi sebelum itu terjadi kita cegah dulu. Jadi udah terdeteksi. Udah terdeteksi lebih dulu. Calon-calon ada ini deh gitu. Iya, betul. Oke, wah menarik banget nih Sobat Nation. Karena memang tentu ya sering banget dibahas sama narasumber lainnya ya Bu ya, kayak dokter ataupun terapis di sini. Karena untuk pola hidup dan pola makan itu yang sangat memengaruhi kondisi tubuh di dalam ya Bu ya. Tubuh kita. Baik kesehatan kulit, baik kesehatan organ dalam tubuh. Yang terpenting ya itu. Jadi jangan sampai wajah kita glowing tapi dalam tubuh kita sebenarnya sudah mulai keropos atau rusak atau gangguan. Betul. Nah, makanya hari ini kita ngebahas jadi agar untuk Sobat Nation bisa merawat tubuhnya tuh merawat dirinya dari dalam bukan hanya dari luar ya Bu ya. Karena mungkin yang orang yang udah pada tahu Lination ini apa sih klinik kecantikan, jadi hanya bisa merawat dari luar aja. Ternyata enggak. Nah, ternyata kita juga bisa melakukan pemeriksaan, pencegahan, bahkan pengobatan untuk beberapa penyakit tertentu ya. Nah, tentunya untuk tadi sudah dibahas disinggung sedikit oleh Bu Sinta. Kita juga punya terapi stem cell atau selular terapi ya untuk memperbarui sel-sel yang sudah rusak. Nah, yang penasaran itu apa sih? Nah, ini bisa ngobrol lebih lanjut dengan customer service kita ya Bu ya. Karena kalau misalkan kita dibahas di sini, nanti kita enaknya lebih langsung bahas dengan secara personal mungkin lebih baik ya. Secara personal lebih baik. Nanti juga bisa dihubungkan dengan dokter yang menangani terapi tersebut, yaitu Dr. David Budiwartono. Nah, seperti ini Shen, aku juga ini menarik banget ya, karena tadi juga faktor penuaan dini juga ada dari turunan ternyata Bu ya. Bisa juga karena memang ada terutama mungkin dari penyakit bawaan gitu ya. Dari gula. Iya, biasanya yang ada riwayat penyakit gula, diabetes, kemudian penyakit jantung, kemudian itu. Berarti memang si gula ini tuh dia terkenal jahat banget ya Bu ya, manis-manis mematikan gitu. Jadi memang makanan yang paling harus kita hindari untuk mencegah penuaan, itu yaitu salah satunya adalah gula. Selain kopi, ya, kemudian alkohol, kayak gitu. Karena mungkin punya sifat adiktif gitu nggak sih Bu, kayak jadi kecenderungan ketergantungan kayak jadi enak nih memang, gitu terusan. Pada awalnya sih ke situ ya, tapi sebenarnya memang glukosa atau gula itu memang sangat mudah merubah kondisi hormon di keseimbangan tubuh kita gitu. Luar biasa, malah saya senang banget kopi. Bukan cuma kopi, banyak Bu yang saya senang. Tapi kalau kopi sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi jangan terlalu banyak juga. Ya mungkin nggak boleh dicampur gula mungkin ya. Sekarang kan ada kopi yang kopi apa sih istilahnya, americano, kayak gitu-gitu kan. Apalagi yang udah racikan-racikan yang saset itu tinggal seduh-seduh, nah itu sebaiknya dihindari. Iya betul sih, karena kan kita nggak tahu ya kandungan sebenar-benarnya ya. Itu gulanya sangat tinggi. Iya betul. Nah, luar biasa nih Sobat Indonesia. Jadi kita mulai jaga kesehatan untuk mengurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan
anti aging ya, menimbulkan aging Aging dini ya, dini, penuaan ya, dini penuaan dini. kayak gitu. Siapa sih yang di sini menolak tua? Nah, Nggak kalau se- misalkan Kayaknya semua orang nggak pengen tua ya, padahal itu memang betul, naturalnya ya, memang kita akan menua. iya Tapi ya jangan betul. sampai melewati batas. Iya, penuaan adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari, tapi bisa Betul. kita cegah ya Bu ya. Maksudnya Iya, kita perlambat kita ya, kita perlambat perlambat ya. aja gitu Nah, ya. salah satunya dengan menjaga pola hidup, menjaga pola makan, seperti Mm-mm. itu. Tadi juga konsumsi vitamin-vitamin, baik dari vitamin yang berbentuk kapsul atau mungkin Kapsul. Iya, sayuran, dari makanan buah-buahan. langsung gitu ya, Iya, yang original. betul. Dari makanan langsung seperti itu. Nah, selain itu, Bu, emang pemeriksaannya tuh apa aja sih, Bu, yang untuk anti-aging ini? Di kami, maksudnya di Laboratorium Laination ini kita ada 3 paket. Ada tiga. Ada 3 paket Lanjut, Bu. pemeriksaan. Yang pertama itu lengkap ya secara keseluruhan. Oke. Pemeriksaannya terdiri dari hematologi lengkap, Mhm. kemudian tiroid, Mhm. ya tiroid itu ada FT4, FT3, TSAS, kemudian hormon kortisol, Mhm. progesteron, testosteron, DEAS, kemudian insulin, Mhm. kemudian HbA1c, kemudian SGOT, SGPT, gamma GT, kemudian kultur resistensi jamur, Mhm. dan vitamin D. Banyak juga ya, Bu ya. Iya. Kurang lebih ada Ada belasan. banyak, iya, 17. lebih, ya. Ya, sekitar segitu Kurang luar lebih seperti biasa. itu banyak. Ya. Nah, selain itu Itu yang tadi, lengkap. oh, itu yang gitu. lengkap. Oke. Nah, itu manfaatnya pertama kita untuk screening mendeteksi gejala awal kurang gizi. Ya. Mhm. Kemudian mencari titik awal mencegah kerusakan, metabolisme, Mhm. kemudian obesitas, Mhm. menoandropause, kemudian DM tipe 2, Mhm. kemudian kesalahan pola makan tinggi karbohidrat, Mhm. osteoporosis, kerusakan sistem imunitas, Mhm. kemudian kerusakan fungsi liver, disbiosis, dan autoimmune disease. Autoimmune Immune disease. disease. Iya, Oke. penyakit autoimun. Autoimun. Mm-mm. Oh, sampai sejauh Itu, sampai iya, sejauh itu iya. ternyata ya, Bu ya. Jadi oke. untuk anti aging paket anti aging ini Mhm. memang harus sampai lengkap gitu, Hmm. karena untuk seluruh fungsi organ tubuh kita. Luar biasa. Nah, tadi biayanya sendiri di range berapa tuh, Bu? Kalau untuk yang lengkap itu ada hampir sekitar 8,7-an. Namun kan tergantung juga, misalnya kalau sebaiknya memang kita juga harus melihat dulu, makanya harus melihat dulu kondisi tubuh kita itu sebenarnya yang diperlukan apa. Jadi nggak harus semua itu, tapi yang tadi itu kalau kita mau lengkap, mau langsung pengen tahu kondisi tubuh keseluruhannya, udah itu lengkap. Oke. Nah, berarti untuk pemeriksaan anti-aging sendiri ini bisa atas permintaan sendiri Atas atau? permintaan sendiri boleh, Oke. boleh. Tapi sebaiknya lebih konsultasi dengan dokter. Oke. Karena kan dokter biasanya lebih memahami kebutuhan dari pasien. Misalnya keluhan kita ini apa? Misalnya, Dok, saya keluhannya ini. Jadi dokter nanti mungkin mengarahkan kira-kira pemeriksaan apa yang memang tepat untuk kondisi pasien seperti itu. Oke, betul-betul. Jadi untuk sahabat Indonesian yang mau melakukan mulai screening kesehatan nih sejak dini, bisa langsung atas permintaan sendiri atau tanpa rujukan dokter ya. Namun memang disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter agar pertama tuh bisa mendapatkan pemeriksaan yang tepat ya, Bu. Betul, ya. Dan kedua juga tidak wasting money gitu kan, sayang juga ya. Nah, itu gitu. tujuannya kalau misalnya kita berkonsultasi dengan dokter. Betul. Jadi mungkin meskipun dananya udah ada nih, saya nggak masalah. Boleh aja silahkan jika, tapi kan lumayan ribet untuk perawatan lainnya gitu. Jadi untuk perawatan bagian luarnya mungkin gitu kan ya, Bu. Karena kita di sini juga ada nih sahabat Indonesian. Jadi bukan hanya untuk pemeriksaan di dalam aja, tapi untuk pemeriksaan di luar untuk anti agingnya ya. Nah, gimana sahabat Indonesian? Udah ada yang mulai bertanya belum? Udah ada ya. Kayak aku bacain langsung aja di sini kali ya. Begini, kita udah ada beberapa pertanyaan. Ini cukup banyak kayaknya, Ibu. Sebentar. Nah, ini.
Oke. Ini ada dari hello_jadu88. Dok, izin bertanya, apakah pencegahan anti-aging selain pakai krim dari luar, apakah dengan minum kolagen atau suplemen kecantikan juga berpengaruh? Katanya gitu, Bu. Boleh dibantu dijawab gak, Bu? Ya, eh, beberapa maksudnya beberapa ahli itu meyakini bahwa konsumsi kolagen memang bisa mempengaruhi apa namanya atau mencegah penuaan dini. Itu dan memang banyak digunakan untuk terapi-terapi apa namanya. Di kita juga ada ya Iya, untuk ada. kolagen itu ya. Ada kolagen stimulator, Nah, stimulator, banyak jadi banget tuh memang pokoknya. memang bisa bermanfaat untuk mencegah penuaan. Nah, itu bisa dibantu ya, Kak. Jadi, Kak Hello memang Kak Hello Jadu, aku bilangnya atau gimana ini? Ya, jadi untuk kolagen itu tadi bisa ngebantu ya Iya. untuk anti-aging selain penggunaan krim. Nah, tapi kita juga di sini untuk kolagennya juga ada yang langsung menggunakan injeksi. Ya, jadi langsung pada titik sasaran Sasaran yang tepatnya. harus dibutuhkan. Seperti itu. Nah, itu di wajah gitu. Nah, ini bisa dilakukan terapinya di Klinik Utama Lination oleh Dr. David Budiwartono. Nah, untuk Sobat Lination yang penasaran nih dengan range harganya untuk treatment-treatment di Lination, nggak usah khawatir karena bulan Oktober ini kita sedang ada promo Golden Glow Oktober. Nah, ini promonya gebiar-gebiaran. Nanti nih ada muncul-muncul nih di sini. Kelihatan gak ya kira-kira di layar handphonenya Sobat Lination semua. Kita promonya mulai dari facial, dari injeksi, laser, sampai pemeriksaan lab, sampai akupuntur, sampai psikolog juga semuanya, Bu. Kita lagi ada diskon. Luar biasa. Sahabat Lination, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Iya, betul. Kapan lagi? Nah, Bu, kita masih lanjut ya, karena masih di sini ada pertanyaan lainnya. Boleh dibantu ditanyakan mungkin? Dibantu dibacain aja. Dari Ayu 5019. Kalau boleh tanya, apa saja tips agar sebagai wanita beredar bukan hanya sukses dalam karir, tapi cara sukses merawat dan Oke, terima kasih untuk Kak Ayu untuk pertanyaannya ya. Bagaimana caranya untuk merawat diri dalam tubuh ya tadi. Intinya seperti itu. Karena kakak ini kayaknya wanita karir nih, Bu. Wanita karir yang mungkin cukup sibuk atau waktunya mungkin terbatas untuk melakukan perawatan. Seperti itu. Jadi kayak ini ya, penasihat. Jasmani dan rohani. Oke. Gini. Sebenarnya kalau mbaknya muslim ya, kita punya kewajiban yang selalu harus kita kerjakan 5 kali, ya kan? Nah, air wudhu itu bisa membuat wajah menjadi lebih bersih, lebih glowing, lebih sehat karena 5 kali sehari kita bersihkan wajah pasti bersih ya, bersih dari kuman, dari apa. Nah itu juga bisa membantu untuk mencegah adanya kerutan, kotoran yang bisa menyebabkan komedo dan sebagainya. Kemudian secara batinnya juga kita pasti lebih tenang ya kalau misalnya kita memanjatkan doa pada Sang Maha Pencipta gitu. Itu ya mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Tujuannya ke situ ya. Ya mungkin lebih ini ya Bu ya. Lebih ke rohania gitu ya. Ya, tapi lebih ke treatment yang ada di Lination gitu. Untuk treatment pastinya Balista lebih tahu gitu kalau treatment. Nah, mungkin tadi ya udah dijelasin. Jadi untuk Kak Ayu, nah untuk misalkan Kak Ayu nih punya waktunya nggak banyak untuk treatment karena Kak Ayu adalah seorang wanita karir. Nah, untuk treatmentnya ini dapat dibantu dengan treatment-treatment yang singkat waktunya seperti injeksi kolagen atau botox atau juga bisa laser glow skin nih. Jadi untuk kulitnya tuh dapat langsung efeknya gitu, cerah.
terus lembab, atau juga ada treatment lainnya itu injeksi kolagen stimulator, fat stimulator, jadi untuk mengencangkan dan menghilangkan kerutan-kerutan di wajah secara instan. Jadi kalau misalkan Mbak aku nggak suka facial nih, karena kan facial harus ini ya Waktunya rutin, lama dan betul. Meskipun memang yang namanya treatment apapun itu harus rutin dilakukan. Iya. Cuma mungkin kalau memang ingin yang hasilnya langsung instan, yang waktunya juga tidak terlalu panjang seperti facial. Facial kan berjam-jam ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan kakak memiliki masalah kulit kusam atau misalkan memiliki komedonya banyak nih. Nah, itu bakal memakan waktu lama. Nah, tapi selain itu juga kakak juga dapat melakukan pemeriksaan laboratorium di Laination seperti yang sudah disebutkan Ibu Sita tadi untuk pemeriksaannya apa aja. Jadi ada hematologi lengkap dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kakak pengen pemeriksaannya aku nggak mau itu deh, mau sesuai rekomendasi dokter aja boleh, langsung datang aja ke klinik utama Laination atau coba tanya-tanya dulu ngobrol-ngobrol dengan customer service, nomornya sudah tertera di layar handphone Kak Ayu ya. Nanti Kak Ayu boleh tanyakan ke customer service mana aja bebas untuk konsultasi dan jadwal dokternya, juga biaya dan lain-lainnya Iya, Ibu ya. betul. Bisa lebih jelas nanti dijelasin sama customer service kita gitu Dan Kak mungkin Ayu. juga Kak Ayu juga bisa menggunakan produk-produk kita ya untuk Iya, perawatan langsung. betul Kan sekali. bisa ya, misalnya Mm-mm. kita juga ada apa sih istilahnya? Shopee, ada di Iya, Tokopedia, jadi bisa betul. langsung beli produknya. Mungkin gitu. Betul. Untuk Jadi perawatan wajahnya jadi nggak perlu datang ke sini, bisa iya, secara online bisa kan ya. betul. Bahkan kalau misalkan Kak Ayu atau sahabat Donation lainnya yang berdomisili di luar Bandung nih, atau bahkan di Bandung sendiri tapi kayak mager banget keluar. Nah, Iya. nanti bisa disambungin untuk konsultasi online-nya dengan Iya, dokter yang ada di klinik seperti itu. betul Nah, untuk gitu. pembelian produknya juga nanti bisa secara online, bisa melalui customer service, melalui WhatsApp, atau e-commerce kita. Ada TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia, Nah, seperti itu. gitu. Atau mungkin mau kepo-kepo di Instagram kita, di TikTok kita untuk sosial medianya, pengen kenal lebih dulu nih. Iya. Emang apa aja sih produk yang ada di kita, terus kandungan-kandungannya seperti apa, apalagi untuk anti-aging ini ya Iya, Bu ya. betul. Nah, kita di sini punya satu produk namanya adalah Intensive Day Night. Ini adalah sepasang atau combo yang gebiar banget nih. Kenapa gebiar? Karena di mana? Apakah ada? Oh, ada. Karena Intensive Day Night ini memiliki bahan aktif bakuchiol. Nah, tentunya di bahan aktif bakuchiol ini aman digunakan setiap hari, bahkan dalam kondisi tertentu seperti busui, bumil, itu aman Bu. Iya. Jadi kandungan aktifnya. Nah, ini juga aman digunakan 2 kali sehari, jadi siang dan malam seperti itu. Anti-inflamasi, Iya, jadi dan ini juga apa namanya? Tidak sensitif terhadap sinar matahari ya betul itu. sekali. Yang Makanya terpenting dapat, itu. ya makanya dapat digunakan siang dan Dan malam tadi Bu. betul. Jadi untuk siang dapat digunakan intensive day dan untuk malam digunakan intensive night seperti itu. Dan ini di sini anti-inflamasi atau anti pengelupasan. Jadi aman banget untuk yang kulitnya sensitif atau dari apa? Sedang dalam kondisi tertentu tadi ya, misalkan aku busui, aku bumil tapi pengen tetap melakukan Menggunakan. perawatan gitu. Itu boleh nggak sih Boleh. skincare yang aman seperti apa? Nah, skincare aman itu adalah skincare yang sudah BPOM pastinya, lalu juga apa namanya, ada yang bertanggung jawab yaitu dokter seperti itu ya, Sobat Donation. Nah, gimana? Masih ada pertanyaan lainnya? Masih dari Kak Ayu. Oke. Sebenarnya apa saja keuntungan melakukan pemeriksaan kulit? Oke, Kak Ayu, thank you ya untuk pertanyaannya. Jadi apa aja keuntungannya untuk melakukan pemeriksaan itu, Bu? Sebelum dan sesudah menikah. Mungkin takutnya ada perubahan kali ya, yang sudah menikah kan. Iya, betul. Mungkin ada perubahan dari Ada hormon. perubahan dari hormon. Iya, segala betul. macam. Sangat penting ya. Jadi sebelum kita menikah memang disarankan sih untuk memeriksakan laboratorium. Kebetulan di kita juga ada paket prewedding. Iya, betul. Ada, ya. Jadi untuk pemeriksaan labnya ada paket prewedding. Tapi yang untuk anti-aging tadi pasti sebaiknya juga kita memeriksakan karena kalau hormon-hormon itu tergantung dari apa namanya pola hidup, kemudian dengan adanya pernikahan pasti ada perubahan juga. Iya, Jadi betul. memang dilakukan pemeriksaan. Iya, betul. Jadi
untuk mencegah dan untuk apa ya, perawatan Perawatan, kali iya, ya Bu ya, seperti itu. Jadi untuk Ayu juga bisa nih untuk ajak mungkin keluarganya, atau mungkin jika belum berkeluarga calonnya, atau mungkin jika sudah berkeluarga ajak suaminya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium rutin, baik untuk anti-aging sendiri atau untuk kondisi persiapan kesehatan pernikahan. kesehatan pada umumnya seperti itu. Nah, oke. Ada lagi kah? Ada? Oh, belum ada lagi. Oke. Terima kasih untuk Kak Ayu dan Kak Judo tadi ya. Ada lagi ya, Oh, ada apa? yang untuk pemeriksaan TNI itu hanya sekali atau beberapa kali. Oh, untuk pemeriksaan labnya ya? Yes. Oke. Anti-aging ini untuk setelah tahu kita misalnya hasilnya ada yang kurang baik, kemudian diterapi misalnya terapi hormon atau terapi yang lainnya, tentu harus dilihat hasil dari terapi tersebut. Nanti dokter pasti akan menyarankan untuk pemeriksaan ulang di mana hasil laboratorium yang memang kurang bagus tadi. Gitu. Jadi diulang. Jadi misalnya, nah inilah manfaatnya dari pemeriksaan laboratorium itu, Telisna. Jadi kenapa? Karena kadang-kadang orang kayak misalnya suplemen, ada kan yang untuk anti aging kayak misalnya DEAS. Di sini ada pemeriksaannya DEAS itu. Ada ya. Nah, kadang-kadang orang karena memang DEAS itu diyakini bisa mencegah penuaan. Nah, namun DEAS ini apabila berlebihan itu juga sangat akan merusak ada beberapa organ tubuh yang memang dampaknya terhadap organ tubuh kita. Gitu. Jadi misalnya kalau orang yang punya riwayat DM atau glukosa tinggi, atau misalnya ada riwayat penyakit lain, kanker atau yang lainnya, itu nggak boleh mengkonsumsi DEA. Oh, jadi kan di online gampang ya, kita cari DEA aja, cari DEA gitu. Itu untuk penuaan dini. Nah, sebaiknya sebelum konsumsi periksa dulu. Kadar di dalam tubuh kita sebenarnya membutuhkan nggak suplemen tersebut gitu. Kalau misalnya memang sudah cukup, ya nggak perlu, nggak harus. Tapi kalau misalnya memang karena dia itu di usia 25 tahun memang udah mulai menurun dari maksimalnya gitu. Jadi mulai menurun, jadi penuaan itu mulai di usia 25 udah mulai ada gitu. Nah, untuk mencegahnya biasanya orang mengkonsumsi DEA tadi. Nah, untuk tahu butuh enggaknya tubuh kita DEA ini, diperiksakan DEA-nya dulu di laboratorium. Nanti setelah konsumsi biasanya dia tidak boleh lebih dari 6 bulan. Oh gitu. Pemakaiannya ya. Gitu. Baik. Luar biasa ya, tapi tetap ya memang disarankan apapun untuk kesehatan jangka panjang, memang dianjurkan untuk konsultasi terlebih dahulu. Karena memang fungsinya itu tadi ya, apakah tubuh kita memerlukan pemeriksaan atau perawatan tersebut gitu, yang maksudnya kita tahu secara awam, oh ini ngelihat iklan-iklan, iklan atau ngelihat misalnya tahu temennya minum ini nih, misalnya ikut-ikutan kan seringnya kita ikut-ikutan ya. Sebenarnya belum tahu kondisi tubuh kita tuh seperti apa. Iya, betul. Nah, makanya sebaiknya pemeriksaan laboratorium itu manfaatnya dari pemeriksaan laboratorium. Dan dengan baiknya dengan rujukan dokter ya, seperti itu. Jadi nanti sebelum melakukan pemeriksaan dan sudah melakukan pemeriksaan bisa dikonsultasikan hasilnya juga ya Bu ya. Nah, langkah apa sih yang selanjutnya harus diambil nih dengan hasil pemeriksaan seperti ini gitu. Misalkan apakah hasilnya baik atau kurang baik, atau mungkin ada kekurangan atau kelebihan sesuatu di dalam tubuh kita. Betul, ya Bu ya. Jadi nggak asal sembarang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, memang dikonsultasikan dulu dengan dokter. Jadi minta rekomendasi dokter untuk melakukan pemeriksaan dengan kondisi tertentu yang sedang dialami. Jadi untuk setiap pasien nggak bisa disamaratakan ya. Jadi ingat nih, nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa FOMO-FOMOan ya Bu ya. Kayak turut munding ya, kalau bahasa Perancisnya mah nggak bisa kayak gitu kalau untuk kesehatan mah ya, seperti Nation. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Iya, boleh. Makanan anti-aging apa Dok, dan makanan yang perlu diketahui agar mencegah penuaan?
Oh, makanan untuk menghindari anti aging ya, dan untuk yang perlu makanan yang perlu dihindari untuk mencegah penuaan dini itu apa aja sih? Makanan tadi ya udah disebutkan. Yang makanan yang mengandung gula. Gula, Kemudian yang berlemak. lemak, Kemudian kopi. Kemudian gluten, Bu. gluten pasti itu. Ya. Jadi Dairy- tepung-tepungan, Dairy food, dairy ya. food ya. Kemudian alkohol pasti nggak boleh itu kalau makanan. Yang terbaik itu makanan segar ya, buah-buahan, sayuran itu yang Tapi mungkin dilihat juga cara pengolahan Cara pengolahan. juga. Mungkin memang agak tricky ya kalau misalkan untuk hidup sehat, apalagi yang baru mau memulai gitu. Kadang ngumpulin niatnya aja tuh lama banget. Apalagi untuk yang memulai, ini udah bener gak ya? Ini udah salah belumnya? Yang penting mah sabar dan tidak ini ya Bu ya. Maksudnya tuh nggak pengen hasil yang instan. ya. Yang penting konsisten aja ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Sahabat Nation lakukan dari makanan yang sudah dipilih itu memang menghasilkan apa ya, efek yang baik bagi tubuh, yaitu yang pastinya harus dihindari tadi ya. Ada glukosa, ada gluten, makanan berminyak, dairy food. Mungkin dairy food apa sih Bu, ada yang belum tahu ya, kayak susu dan turunannya, kayak keju, kayak terus yogurt ya Bu ya. Kalau yogurt sih mungkin baik ya untuk dysbiosis. Jadi di dalam anti aging juga kan ada untuk dysbiosisnya. Itu bagus kalau yogurt ya. Jadi kan ada di pemeriksaan juga ada kultur jamur ya. Nah, itu sangat membantu. Jadi bahkan kalau nggak salah dokter punya ininya ya, apa namanya, semacam probiotiknya ya. Iya betul, probiotik. Iya betul sekali. Jadi beberapa diresepkan dengan probiotik. Coba memang ada kondisi-kondisi tertentu nih pasien-pasien yang memang harus sama sekali tidak boleh mengkonsumsi dairy food tadi ya. Jadi susu dan turunan segala macamnya itu totally nggak boleh gitu. Nah makanya untuk mengetahui itu, balik lagi gimana sih cara mengetahuinya? Lakukanlah pemeriksaan IgG food. Ya betul. Jadi salah satu untuk pemeriksaan anti aging juga salah satunya adalah IgG food. Ya, karena untuk autoimun tadi ya, untuk mengetahui apakah trigger yang menjadikan autoimun itu. Betul. Karena memang betul tadi ya Bu, kalau ditarik benang merahnya tuh sumber penyakit dari makanan, dari apa yang kita juga konsumsi sehari-hari ya Bu ya. Nah makanya dari itu banyak banget yang kayak catering sehat mahal ya karena dari itu. Ya, pemilihan bahan makanannya memang harus benar-benar baik. Betul sekali. Apalagi sekarang makanan kan atau tumbuhan itu banyak pestisida yang digunakan dan sebagainya. Nah itu sangat-sangat. Iya betul sekali. Oke, masih ada yang bertanya lagi nih Bu. Saya mau bertanya di pemeriksaan screening lab. Oke, terima kasih Kak Argian. Ini juga pertanyaan Kak Argian kebetulan ada di list pertanyaan saya juga nih Bu. Cuma belum saya sampaikan aja. Jadi boleh mulai dari usia berapa nih Bu untuk screening? Untuk screening tadi ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa DEAS itu hormon yang mulai menurun pada usia 25 tahun, 20 sampai 25 tahun itu udah mulai menurun. Jadi ya sebaiknya di umur tersebut kita mulai boleh memeriksakan diri untuk anti aging itu. Karena kan tujuannya anti aging itu adalah untuk mencegah supaya nanti tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak diharapkan itu. Jadi sejak usia dini, sejak mulai terlihat atau secara teori itu bahwa ada penurunan di usia berapa, itu tadi diperiksa. Dan untuk menurut jurnal yang saya baca juga, penuaan ini juga dimulai dari usia 20 tahun sampai 30 tahunan. Jadi untuk sahabat milenial atau Gen Z nih sekarang, jadi udah boleh melakukan pemeriksaan atau screening laboratorium untuk anti agingnya, bahkan untuk melakukan perawatan dari luar seperti treatment atau produk-produk mengandung bahan aktif untuk anti aging yang berusia
merasa sudah berusia 20 tahun atau 30 tahunan udah boleh banget ya. Jadi nggak perlu nunggu usia 40, 50 ya, karena itu mungkin udah terlambat jatuhnya ya Bu Iya. ya, kayak gitu. Jadi kayak ya udah terlanjur iya, basah. sudah terlanjur tua kalau gitu. Jadi udah nggak bisa Udah pakai mau anti-aging diperbaikinya gimana gitu. paling bedah ya Iya, Bu ya. paling ya betul di sini Paling juga bedah. ada bedah. Betul, karena kita di sini juga ada bedah. Nah, bedah untuk penurunan apa aja sih? Kita ada facelift. Ada Jadi facelift. biar lebih kencang, biar lebih mudah Kalau lagi. untuk kantung mata namanya rim. Ada. Untuk kantung mata Iya. ada eye fat removal atau mid cheek lift, Mid Bu. cheek lift. Jadi ada beberapa tindakan juga itu kembali ke tergantung ke kondisi pasien yang pasien butuhkan seperti Iya. itu. Kayak Jadi, tarik wajah itu ada apa sih? iya, Itu ada namanya apa? ada sardef Oh, sutur, ada sardef seperti sutur. itu. Ada facelift, Ada banyak facelift, banget. Atau mungkin aku nggak mau Mbak untuk misalkan bedah-bedahan takut Takut, misalkan. ya. Mas tenang, masih ada alternatif lain. Ada botox. Ada botox, Ada botox, iya betul. iya. Ada botox, ada juga tadi tanam benang tadi. Tanam benang. Betul. Terus juga ada kolagen stimulator, fat stimulator, banyak banget. Banyak banget ya. Nah, Kalau yang makanya memperbaiki kontur wajah itu apa? yang gimana Bu? Yang dimasukkan untuk kontur wajah misalnya supaya jadi tirus atau jadi Nah, agak itu berisi, bisa itu namanya dengan apa? botox. Iya, yang fat stimulator Iya, tadi juga itu bisa. ya. Iya, bisa gitu. Atau misalkan dengan bedah nih, misalkan kayak ada yang bagian-bagian yang kosong, itu bisa dibantu juga dengan fat graft. Fat graft. Iya, Oh iya, akan fat memasukkan graft. lemak Lemak, ke ya. area-area wajah yang diperlukan gitu. Jadi banyak banget ya, jadi pembahasannya kesana kemari nih. Nah, tapi semoga Kak Ardiana jawabannya cukup membantu ya. Jadi boleh mulai dilakukan screening dimulai umur 20 atau 30 tahunan. Bahkan bukan cuma screening ya Kak Ardiano, tapi juga untuk melakukan perawatannya baik dari luar dan dari dalam. Nah, kalau dari luar tadi bisa dibantu dengan treatment-treatment yang ada di klinik utama Lination atau juga dengan produk-produk di Lination yang kita punya. Karena kita di sini kita punya tadi intensive day night yang memiliki bahan aktif bakuchiol yang cocok juga untuk anti aging. Jadi aman digunakan nih untuk kaum milenial atau Gen Z sekarang ya. Karena kan Gen Z sekarang juga udah usia 20 tahunan ya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, apakah di sini ada Gen Z? Ada. Bukan Anda ya. Gen ya Alpha apa? Mungkin ya, kirain itu Rafathar gitu. Taunya omnya ya. Nah, oke. Tadi udah ngebahas kesana kesini ya, tapi masih ada pertanyaan Bu dari aku nih. Apakah untuk ini perlu pemeriksaan rutin nggak Bu? Untuk apa? Untuk yang anti aging? Nggak harus rutin. Oh, nggak harus Iya, rutin. nggak harus rutin. Jadi disesuaikan kebutuhan juga tadi ya. Oke. Jadi misalnya dokter udah terapi nih apa, nanti dokter akan menyarankan setelah habis obat berapa, misalnya obatnya berapa kali, apa 3 bulan, apa 6 bulan, nanti periksa lagi. Oh, Gitu. oke. Jadi lihat dari hasil terapinya. Terapi Gitu. ya. Baik-baik. Takutnya nanti berlebihan atau memang dosisnya kurang, ya gitu. Misalnya dikasih obat misalnya nih ya, dikasihnya suplemen hormon misalnya 50 mikrogram misalnya. Ternyata hasilnya tidak meningkat. Oh iya. Berarti dosisnya harus ditambah dong gitu. Atau misalnya ternyata terlalu tinggi, berarti dosisnya yang harus dikurangin. Jadi itu pentingnya apa namanya? Repeat atau pemeriksaan ulang gitu ya. Oke. Pokoknya balik lagi agar tidak salah ya, agar tepat juga perlu dengan pengawasan dokter. Betul. Apalagi dengan kondisi-kondisi kesehatan tertentu. Dan seperti memang sebaiknya juga kalau kita sedang di terapi, kita harus benar-benar mentaati apa yang dianjurkan oleh dokter. Apabila misalnya harus diminum pagi, minumlah pagi, gitu. Atau makannya minumnya malam, harus malam gitu. Karena hormon itu kan berdasarkan sirkulasi darah kita. Nah, itu berubah-ubah, fluktuatif. Hormon tuh pagi, siang, sore berubah. Oh, Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan yang memang
tertentu waktunya diambil darahnya. Oh Iya. makanya harus ada pemeriksaan yang puasa dulu Betul. atau menghindari obat-obatan tertentu dulu ya, Betul. tergantung pemeriksaannya apa ya. Iya. Misalkan kayak Atau IgG. misalnya ada pemeriksaan hormon yang jam-jam tertentu harus Iya. diambil darah. Kayak Betul, kortisol ya. Mhm. Kortisol itu pemeriksaannya dari jam 6 jam sampai jam 10 pagi, kalau Mhm. pagi, kalau sore dari jam 3 sampai jam 5. Oke, nah Gitu. emang Bu, klinik kita buka jam berapa sih labnya? Kalau kita buka dari jam 7 pagi Jam 7 sampai jam pagi? 7 malam. Oh, Kecuali oke. hari Sabtu aja mungkin ya, hanya sampai jam 3. Oke. Nah, sahabat Indonesia, untuk Selasa depan penasaran kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang produk Lination ya. Tentunya Selasa depan akan ketemu lagi dengan aku Lisna dan narasumber lainnya yaitu ada Ibu Yunia atau head apoteker kita, Bu. Iya, nanti kita akan bahas tuntas tentang produk-produk Produk-produk kita, yang ada terus di Lination, kandungan-kandungannya, manfaat-manfaatnya apa aja seperti itu. Nah, Sobat Indonesia, nggak terasa ya waktu udah mau habis lagi. Habis lagi. Ya, dan tadi ternyata cocok udah 1 jam aja. Ibu Sinta terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktu dan informasinya, sangat bermanfaat sekali untuk ilmu-ilmu yang dibagikan. Dan terima kasih juga tim ya yang udah memeriahkan. Terima kasih juga tentunya untuk Sobat Lination yang sudah setia menonton live Instagramnya Lination setiap hari Selasa. Oke, oh ya. Selain hari Selasa ada live Instagram, kita juga ada live jualan ya di TikTok sama Shopee setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 3 sore. 1 jam waktunya. Tentunya di sana akan ada promo atau diskon-diskon khusus ya untuk di live-nya. Nah, penasaran? Boleh langsung nanti tonton aja jam 2 siang di TikTok atau Shopee-nya Lination. Terima kasih banyak sama Indonesia. Saya Lisna dan Ibu Sinta. Selamat siang. Sampai jumpa Pamit lagi. undur diri. Selamat siang. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.